ini. Kalau saya sampai tidak bisa membantu orang ini dari siksaan dirimu, siksaanmu wahai malaikat munkar dan nakir, maka percuma orang ini membaca saya. Apa gunanya orang ini membaca saya kalau saya tidak bisa memberi manfaat untuk orang ini? Tapi dia fasik, tapi dia tiap hari baca saya. Jadi adalah perdebatan kecil antara makhluk yang antara surah Al-Mulk yang menjelma berupa makhluk dengan malaikat munkar dan nakir. Kalau sampai tetap orang ini disiksa karena kefasikannya, saya tidak bisa memberi manfaat untuk orang ini, maka saya mau keluar dari Al-Quran. Saya akan menarik diri dari Al-Quran karena saya kok tidak ada manfaat buat orang ini, sedangkan orang ini istiqomah membaca saya. Maka karena Allah melihat perdebatan ini, maka Allah menyatakan untuk menarik siksa yang hendak ditimpakan kepada orang ini. Tetapi ini dalam riwayat dinyatakan juga bukan dibaca tapi dihafal untuk surah Al-Mulk. Dihafal. Kemudian wasuratul Kautsar tamna'u husumah. Surah Al-Kautsar mencegah dari permusuhan. Nazar. Surah Al-Kafirun mencegah kekafiran ketika nazar. Jadi nazar itu kan sesuatu yang ujian luar biasa untuk yang sedang mengalami nazar, yang sedang mengalami sakratul maut. Dia haus luar biasa, ingin minum tapi tidak bisa bilang pelengkap gitu, tidak bisa dia mengatakan haus. Sedangkan kemudian datang iblis menawarkan kepada dia segelas air, tetapi dengan emben-emben dia harus kafir, menyatakan iman kepada iblis. Makanya orang yang sakaratul maut, orang yang nazar itu hendaknya selalu didampingi, diketok, bukan cuma didampingi tapi diketok di telinganya itu dengan kalimat tauhid gitu ya, supaya walaupun dia tidak bisa mengikuti, setidaknya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di pendengarannya adalah Allah, kalimat tauhid dan Allah dan segala macam. Sehingga tidak sampai ketikung sama iblis seperti itu. Tidak tahu. Surah Al-Ikhlas mencegah gitu ya. Misalkan janji mau berutang bulan depan, iya bulan depan nggak punya cinta ternyata di bulan depan kita ternyata saya tidak bisa menepati janji. Nah ini kita kan kadang cuek atau kadang kita dari sifat orang munafik, kita ternyata tanpa sadar juga bohong. Mana tak kesen nama mana tanya kesen padahal ada uangnya dengan itu kan tanpa sadar, itu bahasa kita tuh bohong kepada anak dan segala macam. Itu kadang tanpa kita sadari bahwa ternyata kita banyak sekali sifat munafik yang ada di dalam. Juga ada surah Al-Falaq mencegah sifat hasud dari orang-orang yang hasud. Ya ada. Kalau hasud itu adalah kita tidak suka melihat orang mendapat nikmat dan ingin dia seperti orang itu. Wah senang banget orang ini naik jabatan, alhamdulillah, mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa naik jabatan. Tapi kalau orang yang hasud, dia berusaha supaya orang yang dapat nikmat itu hilang nikmatnya dari orang itu. Kaya tapi dermawan. Sifat was-was dalam ibadah, was-was dalam iman, bahaya di was-was dalam iman. Orang nawe itu kayak urusan dia kayaknya dia kayaknya terus seperti itu sebenarnya setan sedang mengganggu kita. Jadi kita mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca surah An-Nas supaya terhindar dari sifat was-was. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa 10 surah ini ya, kalau ditanyakan kepada saya kok cuma 10 itu, perasaan banyak deh. Saya juga tidak tahu mau jawab apa karena dalam kitabnya musannif kitab ini pengarangnya memang menulis 10 surah itu saja, mungkin berdasarkan juga spiritual beliau seperti itu. Surah Al-Kahfi ya kita kenal. Ibu kenapa pun ada surah Ar-Rahman, misalnya Ar-Rahman itu gandengannya dengan Al-Waqi'ah seperti itu, kok tidak disebutkan? Ar-Rahman juga disebutkan. Orang yang gawang membaca Ar-Rahman ketika dia meninggalnya seperti orang yang mati syahid. Salah satu ya, banyak sekali keutamaan surah Ar-Rahman. Atau ada surah biar suami nempel sama kita, nempel terus, tidak pengen lirik perempuan lain, ada pun.
Surah As-Saffat setelah surah Yasin gitu. Untuk putra putrinya, terutama yang mondok gitu ya, itu setiap hari satu anak itu membaca surah Al-Fatihah 41 kali setiap hari. Satu anak. Kalau lemak kalian ngeliat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna dinana wa sallimna akhlaqana wa sallimna ajsadana wa sallimna rizqina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah itu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati